Assalamualaikum สวัสดีครับคุณสบายดีไหมสบายดีนะครับnama itu penting nggak sih? Coba kalau aku punya nama Budi ya, terus kemudian sama orang tua aku ternyata aku nggak dikasih nama Budi. Orang manggil aku gimana? Masa gitu? Nggak enak juga, ya kan? Jadi nama itu penting, gitu. Nama itu penting. Lalu itu untuk manusia. Kalau untuk hewan ternak, apakah juga penting? Jelas, nama itu jelas penting banget. Jadi nama kalau kita punya hewan ternak, terus kemudian kita kasih nama, kita bisa jadi tambah sayang sama dia. Kan nggak mungkin adik kita punya kucing 10 misalkan, kita panggil semuanya pus gitu, kan ya nggak mungkin juga, ya kan? Terus kemudian jadi kita harus kasih dia nama satu-satu, itu kita kasih nama satu-satu. Terus kemudian kenapa kok kita punya hewan domba dan harus diberi nama? Kalau untuk kayu korban sendiri, kita ada sekitar kurang lebih 400 sampai 500 ekor ya untuk saat ini. Kita punya hewan ternak sebanyak itu. Kalau seandainya nggak dikasih nama, gimana? Kita mau jual masa kita jual si A, jual si B, yang gak enak juga. Pasti enakan kalau ada namanya. Jadi nama itu yang ratusan ekor tadi, kalau seandainya dibuat simpelnya adalah untuk memudahkan data administrasi, itu jelas. Jadi urusan kantor biar enak, terus kemudian urusan jual beli bisa enak, terus kemudian kita waktu manggil nih namanya cat, pet, sikau dan lain-lain, enak kita ngambil manggilnya, nggak kita B gitu, nggak enak juga, ya kan? Itu jadi untuk memudahkan nama data administrasinya. Terus kemudian yang kedua apa? Ini yang lebih penting dan mendasari. Jadi nama-nama itu ternyata ada tuntunannya. Itu sunnah Nabi. Jadi Nabi itu juga punya hewan peliharaan. Nah, ada kuda, ada domba, ada keledai. Nah, kalau yang kuda itu insya Allah namanya ada Elizas. Kalau untuk yang domba ada yang namanya Komar. Kalau untuk kedelai, keledai. Nah, kalau untuk keledai itu ada yang namanya Yafur. Nah, itulah yang mendasari kenapa hewan-hewan ternak kami, kambing dan domba itu diberi nama. Yuk kita cek apa aja sih nama domba-domba sama kambing kita. Ini adalah nama-nama domba kami, tapi ini domba wakaf ya. Karena ini domba wakaf, maka kami beri nama-nama Thailand. Seperti si kecil ini, yang black sweet ini, coba kita cek namanya siapa sih? Dek, namanya siapa, Dek? Namanya Sidam. Nah, Sidam itu artinya hitam. Jadi ada artinya. Coba, yang kecil satu lagi, ini siapa namanya? Coba, kita coba cek. Oh my god. Nah, coba deh ya. Itu ada yang namanya Pom. Nah, Pom itu artinya cowok. Tuh. Terus kemudian ada Roy. Ada macam-macam. Nah, ini domba wakaf kami. Sengaja kami beri nama Thailand untuk memudahkan kami nantinya membedakan bahwa oh, kalau namanya Thailand itu berarti domba wakaf. Itu. Terus kita cek kambingnya. Nah, hewan ternak di Ayo Kurban itu ada 3 kategori. Yang pertama domba wakaf, yang kedua domba sama kambing, domba Ayo Kurban Indonesia sama kambing Ayo Kurban Indonesia. Nah, ketiga nama-nama itu Allahu Akbar itu beda ngasih namanya. Nah, ini adalah kambing-kambing yang sudah kami pelihara. Di sini kalau untuk kambing ya, kami pakainya nama-nama in English. Jadi kita bisa lihat mana? Ayo sini. Sini. Oh iya, sini dong. Ini kambing kami kasih nama Yor.
Tuh. Terus ada lagi. Ini kami kasih nama day, hari. Jadi untuk membedakan, ini nama hari. Ini ya. Kami kasih nama new, baru dia. Itu. Jadi beberapa kambing kami itu kami beri, ada yang tiger, look, you can see. Lihat, ada tiger, ada seven. Jadi ini untuk memudahkan kami bahwa ketika ada nama bahasa Inggris berarti itu adalah kambing. Itu. Kemudian kami juga menggunakan nama-nama yang berunsur Jepang, Korea sama Cina, Chinese. Di mana dia? Dia adalah domba-domba kami yang kami pelihara. Jadi untuk ayu kurban, domba ayu kurban, kami pakai ketiga nama itu. Apakah ada nama Indonesianya? Ada. Itu. Jadi di awal-awal kami memberikan nama Indonesia. Tetapi karena nama Indonesia kadang banyak, suku katanya terlalu banyak ya, ada sampai 5-6 huruf lebih, maka kami menggunakan nama yang lebih simpel. Jadi hanya memuat 4-5 suku kata. Karena itu memudahkan kami dalam membuat kalung seperti ini. Ya. Day, lihat itu kamera. Nah, seperti itu. Yuk kita lihat nama-nama yang unik lagi. Nah, untuk di sini kita mau memberikan contoh nama-nama hewan ternak kami yang kami berikan nama dengan inspirasi nama-nama dari Korea, Jepang, dan Chinese. Yuk kita lihat. Kita cari nama-nama yang terinspirasi dari nama Korea, Jepang, ataupun Chinese. Mana ya? Nah, di sini ada yang namanya Yida. Sebelah sini itu dia ya, Yida. Terus kemudian ada yang namanya mana sih, Fumi. Mana ya namanya Fumi ya? Nah, itu dia, di sana ada yang namanya Fumi. Ada yang namanya Amami dan lain-lain. Dan nama itu sebenarnya untuk memudahkan kami bahwa nama-nama tersebut gampang diingat, terus kemudian tidak menyinggung orang lain, terutama orang Indonesia ya. Ketika kita memberikan nama, alangkah baiknya itu ada yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, nama-nama itu seyogyanya adalah nama yang baik. Itu yang pertama. Nomor 2, nama itu harusnya tidak menyinggung agama apapun dan tidak menyinggung orang lain, karena bisa menimbulkan efek yang negatif. Jadi misalkan kita pakai nama presiden kita, janganlah, nanti kita di penjara, ya kan? Kita pakai nama nabi kita misalnya, janganlah, itu sangat memancing emosi umat Islam. Atau mungkin kita pakai nama pemuka agama yang lain, itu juga jangan. Jadi jangan pakai nama Tuhan, jangan pakai nama nabi, jangan pakai nama malaikat, jangan pakai nama pemimpin negara, jangan pakai nama ulama, ataupun jangan pakai nama-nama yang ketika pakai nama itu bakal menimbulkan efek negatif. Itu bakal menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu berikan aja nama yang terbaik, yang menurut Anda itu baik, bagus, tapi tidak menyinggung orang lain atau agama yang lain. Itu. Jadi karena apa? Kalau kita memberikan nama kepada hewan ternak kita atau hewan kesayangan kita, maka kita akan lebih sayang. Kita akan lebih sayang, lebih mencintai hewan ternak kita. Dan satu lagi, itu sunnah, ya kan? Itu. Jadi, mari kita berlomba-lomba membuat hal yang terbaik untuk ternak kita. Apalagi di sini kami
berlomba-lomba menyediakan hewan ternak terbaik untuk didistribusikan sebagai hewan kurban di Ayo Kurban Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.